Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Dalgona dari Abel, Gaida, Lola, dan juga Nazla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang sangat besar di industri media nih. Tokoh ini pernah menjadi Menteri Pariwisata di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Wisnu Tama Kusubandio. Siapa sih yang nggak kenal Mas Wisnu Tama Kusubandio? Nah, tapi aku podcast kali ini nggak sendirian. Aku ditemani sama teman-teman aku. Halo Bel. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja nih mulai dari latar belakang Mas Tama. Mungkin aku mau nanya pendapat Gaida dulu ya, atau apa yang Gaida tahu nih tentang Mas Tama ini sendiri gitu. Oke, Mas Tama ya. Jadi aku tuh sempat baca artikel gitu, dimana Mas Tama ini ternyata lahirnya itu di Papua, gitu, di Jayapura. Jadi beliau bisa kita bilang anak emas dari timur lah ya. Wow, keren. Dan ternyata Mas Tama ini lahir tahun 70-an guys. Kelihatan masih muda sih. Iya betul itu, kelihatannya kayak masih muda ya. Nah terus abis itu ternyata Mas Tama ini punya latar belakang pendidikan. Sekolahnya beliau ini nggak kaleng-kaleng begitu. Jadi start dari SMA itu ternyata udah di luar negeri. Tapi SMP-nya beliau itu di SMP Tarakanika 5 Jakarta. Oh, Jakarta. Terus abis itu SMA-nya itu beliau melanjutkan di Australia sama di Singapura guys. Dua gitu ya langsung. Wow, keren banget. Berarti Mas Tama ini udah dari muda tuh udah punya pengalaman skala internasional ya, udah go internasional. Betul. Dan pastinya berarti kalau kayak gitu relasinya ya pasti oke banget gak sih? Betul sih. Betul, terus Mas Tama juga sangat pintar buat memanfaatkan privilege yang ada. Soalnya banyak itu orang-orang yang nggak bisa manfaatin privilege-nya, jadinya ya terbuang sia-sia. Ini patut dicontoh sih. Nah, dan pas SMA itu kan beliau udah di luar negeri nih. Iya. Ternyata kuliahnya lanjut di luar negeri lagi. Oh, di mana tuh kira-kira? Tapi di US sih. Oh. Di US gitu. Jadi beliau itu sempat sekolah kuliah itu di Norwich ya, di Norwich University. Oh, Norwich ya. Terus abis itu juga di Mount Ida ya. Di Mount Ida sama di Emerson. Iya benar, Emerson yang ada di Boston itu. Oh, di bidang apa kalau boleh tahu itu ya? Itu di bidang pertelevisian sama komunikasi sih, memang sejalan sih ya. Tapi fun fact-nya itu waktu beliau itu di Emerson yang di Boston itu, beliau itu kan memang pertelevisian sama komunikasi. Nah, tapi yang di Norwich itu beliau kemiliteran. Oh, berarti kayak dia beda jalur gitu ya? Iya, dan ternyata ya kalau dipikir-pikir beliau ini memang mentalnya itu kuat juga ya di militer ya. Bentar deh, maksud kuat mental itu gimana ya? Ya gimana gak kuat mental, dia ini kan pernah belajar kemiliteran ya. Terus habis itu ditambah juga dia belajar terkait industrial kreatif. Berarti secara mental, fisik, terus habis itu secara pengetahuan dia udah oke banget gitu. Apalagi kan biasanya di luar negeri tuh budayanya udah jauh banget gak sih daripada budaya kita di negara kita. Bener sih. Menarik ya, jadi Mas Tama ini tidak hanya fokus pada satu bidang aja, dan justru dia menguasai banyak bidang, sekolah di banyak jurusan, itu malah memperkaya pengalaman beliau. Nah, jadi kita bisa simpulin aja ya bahwa memang pendidikan itu sangat penting, dan memang dengan banyaknya pendidikan itu membuka relasi kita semakin besar. Nah, ngomongin masalah pendidikan, kita langsung next aja nih, karena kita udah cukup nih membahas tentang latar belakang Mas Tama dengan banyak latar belakang pendidikannya, baik di militer, industri media, dan lain-lain. Nah, kita langsung move aja bahas tentang awal karir Mas Tama ini. Kira-kira pernah nggak kalian nih baca tentang biografi tentang Mas Tama ini di website-website gitu nih, kayak awal karirnya? Mungkin aku dari tadi udah banyak yang ngobrol sama Gaida. Aku mau next ke Nazla. Bagaimana pendapat Nazla? Atau apakah Nazla ini pernah membaca nih tentang sejarah karirnya Mas Tama ini sendiri? Oke. Ya sebenarnya aku pernah sih baca ya, siapa juga yang nggak tahu ya sama Mas Tama ini sendiri. Aku sebenarnya kepoin beliau itu pada saat beliau jadi menteri. Jadi aku pernah kepo-kepoin Mas Tama jadi menteri. Kenapa sih beliau itu bisa ditunjuk jadi menteri gitu? Oke, jadi tuh ternyata ya berdasarkan latar pendidikannya beliau aja tuh udah keren banget gitu. Nah jadi sebenarnya karirnya Mas Tama ini itu dimulai pada saat dia masih tinggal di Amerika. Nah jadi dia itu kerjanya sebagai production assistant di New England Cable News
Jadi kayak di salah satu channel di England gitu. Terus habis itu jadi asisten direktur juga, dia namanya WHDH TV Boston. Wow. Keren banget kan itu udah bahasanya gitu. Berarti benar-benar mulai dari bawah dong ya itu ya. Dari bawah. Terus habis itu kan di tahun 1994 dia tuh kan dari Amerika, dia balik lagi ke Indonesia. Terus habis itu dia bergabung sama salah satu channel kesukaan semua orang, namanya Indosiar. Jadi dia bergabung ke Indosiar terlebih dahulu. Oh, yang sering nonton film Azab. sinetron iya. Itu Itu baca Indosiar kan. iya. Zaman dulu beda nggak sih? Oh iya benar sih. Jujur belum ya, lahir. bisa Nah, jadi ya. jadi pokoknya di tahun 1900 iya, di tahun 1994 beliau kembali ke Indonesia, beliau bekerja di Indosiar. Terus di sana ia mulai dari posisi on air promotion terlebih dahulu. Nah, dari situ baru dia jadi executive producer. Terus habis itu jadi production manager gitu. Jadi dia nggak langsung berada di posisi atas, dia dari yang on air promotion terlebih dahulu gitu. Kenaikan karirnya Mas Tama ini kan kayak dari bawah terus ke atas. Ini kayaknya bisa membuktikan kalau misal kreativitas dan kemampuannya dalam produksi, dalam bidang kreatif itu pasti sangat mumpuni ya, pasti sangat bagus gitu. Aku setuju banget sama pendapat Lola karena memang kalau memang pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pembahasan sejarah karir Mas Tama ini sendiri, bahwa kalau misalnya kita punya skill serta kemauan, kita akan bisa mendorong karir kita tuh bener-bener ke puncak yang sampai kita inginkan kayak gitu. Nah, Mas Tama ini kan juga pantang menyerah ya, dari kita lihat dia bekerja di luar negeri, terus 1994 kembali ke Indonesia dan memulai dari posisi bawah sampai dia jadi eksekutif produser gitu. Nah, itu bisa jadi acuan kita dalam berwirausaha bahwasanya memang kita itu harus memiliki suatu kemauan dan jiwa pantang menyerah nih. Ngobrol-ngobrol tentang jiwa pantang menyerah, kita langsung aja nih masuk fase yang paling ditunggu-tunggu orang dan banyak orang melihat Mas Tama ini sebagai main karakter di banyak industri media gitu ya. Nah, mungkin aku dulu sempat nonton nih beberapa cuplikan lama, ternyata Mas Tama ini tuh memang sering banget muncul dan sering disebut-sebut dong di dalam suatu media industri atau channel-channel TV kayak gitu. Nah, mungkin ada yang bisa nyeritain nggak? Karena aku jujur agak sedikit lupa-lupa ya tentang hal itu kayak gitu. Kayaknya aku bisa deh nyeritain. Oke. Jadi setauku ya ceritanya tuh gini. Di tahun 2001 Mas Tama ini gabung ke Trans TV. Nah, terus habis itu karirnya itu mulai dari situ mulai melesat banget gitu. Dia mulai dari kepala divisi produksi sampai dia jadi direktur utama. Wow. Makanya buat kita yang dulu hobi banget nonton Trans TV, itu pasti gak asing lagi sama namanya Mas Tama ini. Benar. Dan ternyata nggak cuma sampai situ aja. Jadi waktu di TV 7 ya dulu namanya TV 7. Kalau sekarang kita kenalnya namanya Trans 7. Oh, ternyata TV 7 tuh Trans 7 Iya, Mas Tama itu pernah jadi pemimpin gitu. Wow. Di Trans 7 itu. Bentar, jadi penasaran deh. Berarti TV 7 itu sempat berubah nama atau gimana ngomongnya? Bener-bener. Oke. Jadi penasaran Oke, gitu ya. Bener tiga. Jadi penasaran deh. Jadi TV 7 itu berubah nama jadi Trans 7 yang kita kenal sekarang. Kalau boleh tahu tuh alasannya apa ya? Oh, jadi waktu itu ya, waktu itu sempat viral juga sih kayaknya di zaman itu gitu ya. Jadi diganti dari TV 7 ke Trans 7 itu karena diakuisisi sama Hairul Tanjung, pasti pada tahu kan? Iya, Pernah dengar sih itu. betul banget. Dan di situ pada saat diakuisisi itu, Mas Tama itu posisinya tuh jadi direktur operasional. Dimana akhirnya Mas Tama itu benar-benar dituntut buat mengikuti atau mengadaptasi dari kerjanya orang-orang di Trans TV ke Trans 7 gitu. Dan kita kenal ya kalau Trans TV itu kan memang acara TV-TV itu kreatif, kemudian kayak kalau dilihat dari kinerja orang-orangnya itu kayak cepat-cepat gitu kan, dan juga kita nggak asing juga, bahkan para wartawan-wartawan atau para kru-kru TV itu kadang masuk ke dalam channelnya yang bajunya warna hitam-hitam. Pernah lihat. Dan ternyata Mas Tama itu berhasil untuk mengadaptasi cara kerjanya. Bisa banget ya. Adaptasi budaya kerja ya. Betul banget. Iya
sebenarnya. Kalau kita perhatiin juga di bawah kepemimpinan si Mas Tama ini lahir banyak banget program-program yang legendaris gitu. Dan kayaknya nemenin waktu kita masih kecil-kecil juga nggak sih kalau kita nonton Trans. Kalau boleh tahu apa aja tuh Jadi kalau misalnya aku sebutin ya, kalau Iya. misalnya itu Extravaganza. Oh iya, ingat, Dulu aku juga sering banget nonton opera Van Java. Pasti pernah Oh, tuh? iya, iya, nonton yang juga. lawak-lawak itu Iya, nggak sih? bener. yang ada sindennya. Iya, Iya betul banget, betul Iya, banget, sindennya betul apa banget. itu? Ada sindennya. Bukan. Terus habis itu ada satu lagi yang insightful kayak dunia lain. Iya, iya. Atau on the spot Itu gitu. tontonan Ada yang wajib suka sih. nggak? Ada yang suka Suka banget aku. Suka banget. Kalau Biasanya Jumat ada yang on the spot. Kliwon, iya, itu malah Jumat Kliwon. Oh, iya, bener. Gitu. Iya, aku ingat banget tuh program-program yang disebutin teman-teman tadi tuh sukses besar sih. Siapa sih yang nggak tahu OPJ yang isinya ada Andre, Sule, Nunung, Azgaga, Parto dan lain-lain. bener banget. Sule, awas ada Sule. Ya, betul. Ya, wah kalau aku dengerin nih dari cerita teman-teman tadi, kayak aku melihat bahwa memang adanya suatu pergantian dari TV7 jadi Trans 7 ini sendiri perlu yang namanya strategic partnership, dimana memang kalau kita usaha kita lagi seret, kita tuh nggak harus loh langsung menyerah, kita perlu partner yang memang ekosistem dalam dunia media atau dunia yang kita tekunin itu kuat, biar kita juga sama-sama maju ketika kita tuh ada di our lowest point kayak gitu. Benar. Nah, kalau kita bahas nih dari tadi perpindahan dan suatu ekosistem yang kuat antara partnership, tapi ternyata kita juga tadi ingat gak kita sempat bahas yang tentang Mas Tama ini pantang menyerah. Dari pantang menyerahnya Mas Tama ini, ketika sudah oke nih posisinya di Trans 7, beliau tuh nggak pantang menyerah untuk berhenti atau stuck di tempat itu aja. Akhirnya beliau mendirikan yang namanya Net TV. Nah, mungkin perjalanannya bisa kita mulai bahas kali ya, karena mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nih asal mula gimana terbentuknya Net TV kayak gitu. Oke, tapi tuh iya sih betul banget. Kalau misalnya kalian ingat di tahun 2013, kayaknya tuh waktu itu kita masih SD kali ya. Nah, itu Mas Tama itu resmi mendirikan si Net TV ini sendiri. Jadi di antara channel-channel lainnya kalian pasti bakal ngerasakan kalau misalnya Net TV ini konsepnya beda banget nih. Banget 180 derajat dari channel-channel TV lain saat itu. Dia itu kesannya lebih modern, lebih fresh, terus itu kreativitasnya bener-bener terasa beda banget sih dari si Net TV itu. Oh iya, aku ingat banget waktu itu ada nggak sih salah satu acaranya itu namanya Ini Talk Show. Oh Sule Andre. iya, bener-bener. Iya benar. Dan Ini Talk Show itu benar-benar kayaknya waktu itu diomongin sama semua orang gitu. Karena talk show-nya itu beda dari biasanya. Oh, jadi kayak jadi trending topik gitu ya kalau di dunia perindustrian. Betul. Gokil sih, ini benar-benar nunjukin jiwa entrepreneurnya Mas Tama. Beliau berani gitu keluar dari zona nyamannya yang ada di Trans TV tadi. Pas lagi di puncak karirnya loh padahal. Jadi ngebangun visi yang lebih apa ya, lebih ideal. Mungkin sesuai dengan visinya dia kali ya. Oh, bener sih. Bener banget. Tapi coba teman-teman ingat-ingat ya, dulu kan tadi berarti kita masih kelas 3 SD kali ya, atau Iya, iya, kita benar. iya kan? Nah, aku ingat banget dulu itu tontonan wajib kalau misalnya baru balik sekolah, itu kayak program-program di Net TV gitu. Ada yang sama nggak sih? Kayak Sal, tetangga masa gitu. Oh, Iya, iya. benar-benar. Apalagi apalagi Kelas internasional. kelas internasional ya. Breakout gini ya? Oh iya, breakout. Oke, breakout. Apalagi tuh. Tonight Show yang malam-malam tuh. Iya, berpacu dalam Melody. Itu iya sih. Nah itu kan tontonan-tontonannya menarik banget. Benar-benar. Aku juga sering banget tuh mantengin acara Tuh, dulu. asli. asli. Ori guys, ori, no KW. Bener-bener asli. Bener banget asli gitu. Bener banget. Iya, bener banget asli, notik Gimana ya? Jadi ditambahin aja. Udah, oke, lanjut ya. 1, 2, 3. Nah, aku sering banget tuh mantengin acara-acara TV yang tadi teman-teman sebutin. Ritualnya tuh guys,
habis pulang sekolah nih langsung duduk manis di depan TV, bisa sambil ngerjain PR atau sambil makan siang, tapi mataku tetap di layar karena emang seasik itu programnya. Apalagi breakout ya, itu kalau misal ada lagu yang bagus langsung aku catat terus aku cari itu di YouTube atau di apa ya kalau dulu aplikasi buat dengerin musik gitu. Berarti nih Lola nih kalau semisal pulang sekolah atau habis aktivitas nggak nonton net TV kayak kurang gitu ya rasanya. Asli. Fix memang kita itu adalah generasi yang tumbuh bareng karya-karyanya Mas Wisnu Tama nih, atau sering disebut Mas Tama. Bener banget. Jadi memang selera tontonan kita sekarang ini bisa jadi akibat dididik dari adanya suatu karya beliau-beliau ini yang ada di net TV seperti itu. Tapi kalian sadar gak sih guys, Mas Tama ini gak hanya berkutik tuh di media industri, tapi beliau juga udah mulai masuk ke jenjang nasional gitu. Bener banget, kalian ingat nggak Asian Games tahun 2018 yang sangat megah, yang sangat bikin nama Indonesia tuh harum gitu di luar negeri gitu. Jadi Mas Tama itu dia sebagai kreatif directornya dari acara Asian Games itu, dimulai dari opening ceremony yang kita kenal dengan tari saman. Oh iya, gatel banget sih itu. Ribuan penari itu, kemudian ada juga aksi Jokowi. Oh iya, kita. Oh iya, pernah lihat itu Dan bener-bener. juga closingannya sampai ngundang idol K-pop, Icon sama Super Junior. Lancar banget ya, juga banget itu emang. Acara Asian Games ini benar-benar bikin bangga karena skalanya ya sangat luar biasa. Betul. Aku sih setuju ya, gara-gara track record itu nih. Kayaknya di tahun 2019 makanya Mas Tama itu akhirnya ditarik masuk ke jajaran kabinet, jadi menteri nih. Dia dipercaya jadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, itu yang aku bilang tadi sih di awal opening. Dan bener banget, jadi waktu pas Mas Tama ini jadi menteri, aku sempat kepoin gitu. Ternyata cara kerja beliau itu benar-benar menggunakan cara-cara baru. Jadi bukan pakai cara-cara lama yang kaku. Jadi benar-benar sesuai, relevan gitu sama zamannya pada saat itu beliau jadi menteri modern Karena ya sekolahnya di luar negeri juga. Oh iya, Bener. jadi memang budayanya diadaptasi juga ya di sini oleh beliau, yang budaya positif-positif aja gitu. Nah, setuju nih, ini jadi bukti nyata tuh kalau kreativitas bukan cuma soal seni aja, tapi kalau kita mengelola itu dengan baik, dampaknya bisa masif buat kemajuan negara. Salah satu contohnya adalah Asian Games ini sendiri. Bisa sampai nasional juga oke, internasional juga oke banget ya sih. Nah, ngomong-ngomong nih, nggak cuma soal karir ya, kita ngomongin tentang Mas Tama ini. Jadi memang sisi personalnya Mas Tama ini mungkin bisa kita bahas karena cukup menarik juga, gitu. Salah satunya soal asmara. Aduh, asmara, aku paling suka ngepoin asmara orang. Aduh, Jujur suka banget, iya nontonin gosip-gosip artis atau siapapun itu gitu. Aku sering banget, dan waktu itu tuh Mas Tama itu nikah kalau nggak salah tahun 2015 sama namanya Gista Putri. Oh iya, Gista Putri. Ya, dan aku tuh suka lihat ya updatean mereka gitu, kayak mereka emang kelihatannya suportif banget sih. Oh, tapi kamu juga dia punya ini enggak sih, punya ketertarikan, punya passion di bidang musik sama fotografi juga. Jadi ya kelihatannya tuh kayak orang-orang kreatif tuh emang saling menarik satu sama lain gitu lah ya. Jadi ibaratnya emang selera visual mereka tuh nggak main-main banget. Kayak pasangan couple gitu Iya, ya. melengkapi. Saling melengkapi. Setuju. Ini ngebuktiin kalau kreativitas itu bukan cuman tentang tuntutan kerja. Bukan karena Mas Tamanya kerja di industri televisian dan lain-lain, tapi memang udah dari gaya hidupnya Mas Tama sudah terkait dengan bidang itu. Nah, ternyata kita tuh kayak ngobrol seseru ini nggak kerasa ya. Ternyata kita hampir di penghujung waktu kita. Tapi aku ada deh satu pertanyaan buat kalian semua tentang insight kalian nih. Karena kan kita udah wrap up ya tentang Mas Tama ini sendiri, baiknya kayak gimana dari awal karir, pendidikan, soal percintaan, itu pun kita sampai bahas gitu loh. Nah, mungkin coba dong bagi satu insight dari kalian singkat aja buat temen-temen nih yang dengerin kita kali ini. Mungkin aku mulai dari Gaida dulu aja ya, karena di sebelah kiri aku langsung gitu.
Oke, jadi kalau aku sih ya ngeliat Mas Tama ini, beliau itu bener-bener simpel aja sih. Jadi pendidikan beliau meskipun banyak latar belakang dan segala macamnya, itu kayak lebih nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya nggak ada apa-apanya, ya pendidikan itu nggak akan ada apa-apanya dibandingkan pengalaman gitu. Betul Jadi sih. buat teman-teman di luar sana itu jangan takut untuk langsung terjun ke lapangan, rasain pahit manisnya kehidupan gitu, realitanya tuh gimana gitu. Setuju. Memang harus dirasa ya, biar kita tuh mengerti kayak gitu. Terus Benar. aku mau nambahin ya, aku setuju Oke, banget. lanjut ya langsung ke Iya, Nazla. lanjut ya. Oke. Terus menurut aku juga dari kisahnya Mas Tama ini, kita tuh nggak boleh gengsi untuk mulai dari nol gitu. Karena kan ada orang-orang yang kalau udah di atas ya udah gitu di atas aja gitu. Nah, kita nggak boleh banget gitu. Mana? Mau nggak? Enggak. Terus ini. Oke. Tuh, dua, tiga. Kita harus mulai untuk stop gengsi mulai dari nol. Jadi proses belajar itu nggak ada habisnya. Kita kan life learner ya. Benar banget. Jadi jangan pernah nih kita udah ngerasa udah paling pinter gitu. Jadi kita harus stay hungry dan terus belajar hal baru setiap harinya. Gitu. Mungkin lanjut ya. Oke, lanjut ke Lola ya, karena nih insight terakhir yang mungkin teman-teman pengen dengerin juga gitu. Intinya di zaman yang serba cepat, apalagi sekarang udah marak AI ya. Jadi kreativitas dan inovasi itu kunci utama untuk kita bertahan hidup sebenarnya. Tanpa itu kita bakal gampang tergeser sama orang yang mungkin lebih kreatif, lebih bagus, atau malah tergeser sama AI gitu. Jadi terus asah sisi kreatif kalian guys. Aku setuju banget sih, yang bisa kita petik tuh kayak pantang menyerah, terus humble, stay jadi long life learner, biar kita pun kayak ibaratnya jangan pernah lah merasa cukup akan satu hal. Kita terus gali potensi kita sampai kita menemukan benar-benar di titik yang darah penghabisan kita, seperti itu ya. Nah, Kayak pahlawan. bener. Nah, mantap banget nih obrolan kita kali ini. Tapi semua obrolan kita kali ini tuh aku harapnya bisa memberikan perspektif bagi teman-teman kita yang nonton, baik di rumah, di kampus, maupun dimanapun mereka berada ya. Nah, terus selain itu mungkin nextnya kita akan cari waktu kumpul lagi ya buat ngobrolin tokoh-tokoh kewirausahaan. Jadi sekian dari kita mungkin ya. Makasih banget. Aku Abel pamit izin keluar.